Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 SMP dan Fakultas 10 Pakualaman. Untuk mengikuti acara hari ini yaitu Pondok Ramadan. Untuk acara sekarang yaitu acara Dewi Ngaji. Coba ya. Dewi Ngaji ini ada slogannya, yaitu mendalami Islam secara benar dengan cara mengaji. Ingat? Coba ya, saya bilang Dewi Ngaji, kalian jawab slogannya. Ya. Dewi Ngaji mendalami Islam secara benar dengan cara mengaji. Coba apa? Mendalami Islam secara benar dengan cara Islam ngaji. Saya lagi ya. Dewi Ngaji Mendalami Islam mendalami Islam dengan cara mengaji. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir pada acara Dewi Ngaji dengan tujuannya dapat mendalami Islam mulai dari pengenalan hingga kita memiliki iman yang kuat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Coba ada yang tahu apa itu puasa? Menahan lapar, Menahan nafsu, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan dahaga, terus menahan apa lagi? Banyak lah ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang apa itu puasa, apa itu syaratnya puasa, terus apa manfaat berpuasa di bulan Ramadan, serta hakikat dari puasa itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita berbicara dengan Pak Arifin selaku Ustadz dari SMP dan Fakultas 10 Pakualaman. Rumahnya Pak Arifin ini jauh karena harus melewati perempatan dan melewati perkebunan, makanya bisa dibilang jauh. Dan terus saya perkenalkan dulu, Pak Arifin ini salah satu dewan guru dari SMP dan Fakultas 10 Pakualaman. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 7. Karena temanya itu puasa, dan untuk kali ini bisa langsung mungkin Pak Arifin bisa menyampaikan tentang apa sih itu puasa. Mungkin beliau akan jelaskan dengan rinci sehingga kita dapat memahami, bukan hanya mengerti. Jadi kita memahami tentang apa itu puasa dan kita memahami tentang hakikat itu puasa. Monggo Pak Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Afwan, salah dewan guru SMP dan Fakultas 10. Ini alhamdulillah kita bertemu orang-orang hebat di sini, orang yang bisa mempertahankan eksistensi, ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di acara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khawatir bahwa kedatangan kita ke sini itu selalu mendapatkan hikmah kebaikan, hikmah kebersamaan, hikmah
silaturahmi dan sebagainya. Hari ini kita membahas tentang puasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam. Ya, puasa ini saya sebut sebagai tazkiyatun nafs, yaitu sebagai pembersih diri. Orang yang berpuasa, kalau tadi disebutkan bahwa berpuasa itu menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, sebenarnya puasa tidak hanya seperti itu, tapi juga bisa menahan hawa nafsu. Karena memang tadi disebut sebagai tazkiyatun nafs. Kalau kita berpuasa, dulu orang dulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW juga berpuasa. Ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 bahwa orang-orang terdahulu juga berpuasa. Makanya kita harus melihat bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan pada orang-orang zaman Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga ya itu juga dilakukan, juga diwajibkan kepada zaman-zaman terdahulu, zaman-zaman Nabi terdahulu, karena memang Nabi kita ini mengikuti langkah, menetapkan langkah dan menyempurnakan kenabian zaman terdahulu, termasuk ya syariat. Sehingga kalau dulu sholat maka kita juga sholat, kalau dulu puasa maka kita juga puasa, kalau dulu dilarang untuk berbuat maksiat kita juga dilarang untuk berbuat maksiat, kalau dulu dilarang untuk menyembah berhala sekarang pun dilarang untuk menyembah berhala. Sebenarnya inti agama itu adalah sama, yaitu mengikuti jalur ittiba mulai dari zaman Nabi Adam sampai ya zaman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Nah, puasa tadi yang saya sebutkan sekalian, nah, tentu saja kita harusnya berpuasa itu, karena berpuasa itu secara tazkiyatun nafs, kita tuh sedang berdekat-dekat dengan yang Maha Pemberi kita, yang memberikan kita rezeki, yang bisa memberikan kita kesehatan, yang bisa melancarkan segala urusan kita. Bayangkan kalau kita sakit, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak memiliki rezeki, maka kita makan pun susah. Ya, kalau kita nggak beribadah kepada Allah, tentu kita ini sakit. Maka kita harus bersyukur kepada Allah di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap tempat. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini, bersyukur ini adalah ibadah yang tertinggi. Bayangkan kalau Allah tidak memberikan kita kekuatan, kalau Allah tidak memberikan kita bisa melangkahkan kaki ke sini, kalau Allah tidak bisa memberikan kita pertemuan di sini, maka saya tidak akan bisa bertemu dengan Pak Afan yang cakep ini. Tidak bisa bertemu dengan anak-anak yang hebat, ya kan? Anak-anak yang baik-baik ini. Ya, tentu saja itu yang harus kita jadikan oleh Allah. Mengapa kita harus beribadah? Nah, puasa ini adalah salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Jadi kalau sudah merasa dia Islam, maka tentunya dia berpuasa. Karena ini ada syarat wajib, ya, syarat wajib berpuasa. Salah satunya adalah Islam. Orang yang tidak Islam itu nggak boleh berpuasa. Maksudnya tidak sah puasanya. Ya, orang yang kedua, orang yang nggak balik itu tidak dikenakan syarat wajib berpuasa. Orang yang tidak berakal, orang gila seperti itu juga tidak dikenakan wajib berpuasa. Orang yang tidak mampu, seperti orang yang mungkin dalam rangka sakit, atau mungkin orang tua yang sudah nggak bisa berpuasa, atau mungkin bayi, atau mungkin orang yang sedang menyusui itu nggak kuat berpuasa, maka dia tidak dikenai kewajiban berpuasa. Tapi wajib mengganti ketika dia sudah mampu, seperti orang menyusui. Ketika dia sudah tak menyusui lagi, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Sama juga membayar fidyah makanan untuk orang yang berpuasa. Ya, kemudian juga itu tadi syarat wajib. Kemudian ada syarat syah. Syarat sah tetap Islam, ya. Kemudian berakal, orang nggak berakal nggak syah puasanya. Contohnya orang tidak berakal itu apa, Pak? Itu orang yang nggak pakai baju di sana itu. Jadi dia nggak bisa membedakan antara yang baik dan benar. Dia nggak memiliki hero semangat apa ya? Oh ini baik, oh ini harus sholat. Dia nggak punya tidak bisa membedakan itu. Jadi untuk bahasa yang terkini mungkin ODGJ ya, Pak ya? Ya, orang dalam gangguan kejiwaan. Ya. Lalu untuk apa?
syarat-syaratnya yang selanjutnya itu apa? Kalau tadi syarat wajib, sekarang kita syarat sunnah. Ya syarat tetap Islam, kemudian berakal, kemudian dia mampu, kemudian masuk waktunya. Kalau belum waktu masuknya Ramadan, ya nggak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Karena kewajiban berpuasa itu hanya pada Ramadan. Kalau Senin Kamis itu puasa sunnah. Tapi juga ada puasa-puasa yang barangkali tidak boleh malah berpuasa. Puasa yang bagus tapi nggak boleh berpuasa. Mungkin ada contohnya Pak, waktu-waktu tertentu yang diharapkan atau mungkin makruh untuk berpuasa itu apa? Anak sekalian, kalau kita mengacu pada pertanyaan Pak bahwa ada memang waktu-waktu yang dibolehkan atau bahkan diwajibkan berpuasa, ada waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa atau haram berpuasa. Ya, contoh yang paling ideal yang sering kita kenal adalah ketika masuk bulan Idul Fitri. Idul Fitri itu hari ke-1 itu tidak boleh berpuasa. Ya, ahallallahu ta'ala syiyam. Jadi Allah menghalalkan makan tapi mengharamkan berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, ketika masuk sholat Idul Adha. Jadi dua Id, puasa itu dilarang atau diharamkan. Berarti puasa itu tidak sepenuhnya 1 tahun bisa dilaksanakan. Itu ya. Jangan sampai kalian ada berpuasa, wah mungkin puasa bulan Maret saulan full orang untuk kayak ganti di Ramadan. Artinya apa? Ramadan lagi orang puasa. Benar tak tadi? Bosan Pak. Oh boten ya. Gimana puasanya lancar ya? Ada. Itu pertanyaan selanjutnya yaitu tentang perkara apa saja yang dibatalkan puasa Ramadan ini. kalau secara fikih, anak-anak sekalian, ya dengan sengaja itu jelas itu pasti membatalkan puasa. Itu kalau secara fikih. Siswa-siswa sini bukan mungkin tapi memang belum nikah semuanya, jadi belum waktunya memahami dulu ya. Selanjutnya perkara selanjutnya itu apa Pak? Iya ada tadi. Anak-anak ini kan kadang-kadang ini kan di zaman era modern itu Pak, kan sering HP-nya itu digunakan untuk mojok, sendiri dan sebagainya. Ya, akhirnya dia melihat situs-situs yang tidak benar. Nah itu bisa membatalkan puasa Pak. Termasuk potong puasa. Iya. Terus apakah apa ya Pak? Untuk sekarang ini kan di televisi itu ada acara-acara tentang masak-masak atau mungkin lomba-lomba masak itu di siang hari pada di bulan Ramadan itu bagaimana Pak? Ya boleh-boleh saja ya, karena itu acara hiburan ya, untuk melihat bagaimana orang itu mungkin caranya masak ini, cuman kadang-kadang kalau anak-anak kecil itu bisa ngecek juga orangnya. Iya, soalnya pengalaman itu seperti itu Pak. Banyak sekali anak-anak itu yang aku batal soalnya nonton TV itu kepingin gitu Pak. Terus bagaimana kalau seseorang yang membatalkan puasanya akibat keinginan dan mengambil sesuatu? Ya berarti satu harus mengganti puasanya itu dan harus membayar. Kalau dia sudah balik berarti harus membayar fidyah makan kepada orang dan harus mengganti puasanya dilayani ya. Bismillah. Terus ada juga tadi berkait dengan puasa ini muntah dengan sengaja. Ya kadang-kadang mungkin memasukkan tangannya akhirnya muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Biasanya kalau istilah Jawa di ente bisa protokol akhirnya muntah. Jadi begitu. Kalau anak-anak sama wanita saya kira ada ya, tidak ada lagi. Paham tentang puasa. Insya Allah paham untuk siswa-siswa SMP dan fakultas itu paham. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, tentang Ramadan itu ada ciri khasnya, yaitu mudik.
di mana merupakan perjalanan jauh. Lalu bagaimana seseorang bila memaksa untuk dirinya supaya kuat berpuasa, padahal setahu saya nih itu kalau orang berjalan jauh dalam perjalanan jauh itu puasanya bisa ataupun boleh dibatalkan. Itu berikut memaksa diri sendiri untuk berpuasa padahal ada batasannya sendiri. Ya asiknya di Indonesia itu budaya mudik asik kalau mudik. Saya juga pernah dulu waktu tinggal di Semarang. Itu perjalanan dari Semarang ke Malang yang nyetir mobil dalam situasi yang sangat panas kan. Ya sebenarnya kalau istilah safar itu boleh kita nggak berpuasa. Ya boleh kita nggak berpuasa. Tapi kadang-kadang orang karena kuat dia merasa emang. Ya karena momen penting Ramadan ya dia hanya 1 tahun Ramadan barangkali boleh kita motel, tapi yang saya lakukan seringkali saya lakukan untuk agar kuat itu biasanya saya ya biasa kadang-kadang saya siram dengan air supaya itu biar bisa mempertahankan puasa itu. Tapi pada dasarnya boleh ya karena dalam perjalanan itu tidak wajib berpuasa, tidak wajib ya perjalanan itu tidak wajib berpuasa. Bahkan dalam sholat pun kalau safar itu boleh dijamak, bisa jamak kosong. Dan gitu. Lalu untuk dalam perjalanan mudik itu kan biasanya membawa keluarga itu Pak. Nah, apabila membawa keluarga itu dapat dipastikan salah satu anaknya mungkin itu tidak berpuasa dan akhirnya memilih untuk mampir menolak di warung itu makan. Nah, karena biasanya itu anak-anak itu kan tidak berani kalau sendiri, akhirnya orang tuanya kan menemani Pak. Terus gimana itu? Ya pada dasarnya tadi kembali kepada hukum Allah. Jadi pada dasarnya orang safar itu tidak wajib berpuasa. Jadi menemani anak untuk model pun juga tidak masalah karena memang sudah ada kaidahnya tidak wajib berpuasa kalau puasa safar. Nah itu ketika pernah dengar ada cerita saya Pak tentang seseorang yang dalam perjalanan mudik dia mampir ke warung bersama keluarganya, tetapi malah terkena razia oleh Satpol PP. Itu bagaimana? Apakah langsung menjelaskan ke Satpol PP? Loh saya lupa gak puasa. Bukan Satpol PP-nya bilangnya sampai kan Islam Pak. Berikut Pak. Apakah? Iya, memang menjelaskan kepada orang banyak, terutama petugas-petugas itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Ya tapi paling tidak dengan pendekatan persuasif, insya Allah masalah-masalah yang demikian bisa ditangani. Contoh negara kita ini orang-orangnya baik, utama di jauh Pak. Alhamdulillah Ya. Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya tentang fadilah atau keutamaan puasa di bulan Ramadan itu apakah ada kebaikan di dunia atau kebaikan yang lain? Iya, pasti Pak. Orang beribadah kepada Allah itu pasti akan memiliki hikmah yang sangat dalam. Paling tidak dia di dunia itu merasa tenang karena dia termasuk kategori zikir. Melaksanakan ibadah itu adalah kategori zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau orang zikir itu nanti akan menenangkan hati. Itu paling tidak di dunia seperti itu. Nanti pada di akhirat tentu dia Allah sendiri kalau bulan puasa ini Allah sendiri akan berikan pahala. Allah sendiri yang tahu berikan pahala orang berpuasa. Jadi jangan khawatir setiap ibadah apalagi di puasa yang diwajibkan pasti Allah akan memberikan pahala yang baik. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah pun itu salahnya seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan masyiril ladzina amanu wa amilus sholihat ya bi'anna lahumul jannah. Yang kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kan puasa ini kan beramal soleh. Maka apa? Annalahul jannah, bagi dia adalah surga. Alhamdulillah. Nah ini untuk berhubung puasa sudah hari ke-7, mungkin untuk mengingat sejarah mungkin
Pak Arifin bisa melihatkan salah satu kejadian yang pernah terjadi, termasuk itu kejadian umat Muslim pada 7 hari pertama di bulan Ramadan. Itu Iya. Anak-anak, kalau 10 hari pertama itu hari apa? Hari apa Pak? 10 hari pertama di bulan Ramadan itu namanya hari apa? Hari apa? Lalu sini. Ayo, coba saya tunggu sama hari ini. Cari di Google, cari di Google. Hari ini. Pegang HP Silakan mau cari di Google, tidak masalah. Awal puasa awal. Ya, 10 hari pertama. Amalan. Ya, Amalan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ada 3 pembagian. Ya. Saya kasih bocoran yang ketiga itu adalah diampuni kita oleh Allah SWT dosa-dosa. 10 hari pertama, ya hari-hari pertama itu sebagai apa? Ada yang ingat? Jadi coba ada yang ingat. Boleh cari Google, boleh silakan. Ingat. Mungkin penonton di live streaming Instagram SMP Dharma Tes Purwabaran mungkin ada yang menjawab. Ya, silakan. Ayo, ada yang jawab? Tak kelihatan. Ya, 10 hari pertama sebagai 10 hari kedua sebagai. Ayo, ini orang-orang pinter nih bangkai. Nah, ini anak-anak Dharma kita ini kan sudah eksis sekali kalau media sosial, Pak. Jadi pasti hal itu harus ditanyakan supaya nggak hanya pembicara saja yang jawab. Ya. Supaya ada interaksi antara pembicara dan juga peserta. Gitu ya. Yang kedua, iya Mas Eko, literasi yang baik ini Bapak. Jadi supaya mereka juga belajar. Karena cara itu kan tinggal publik aja udah dapat. Dia memang sat. Ya. Mafira itu 10 hari pertama. 10 hari yang terakhir itu kita diampuni ya hari pengampunan. 10 hari pertama sebagai 10 hari kedua sebagai. Ayo. Mafiro yang 10 hari terakhir. Nah, itu kita jawab nanti saja berdua. Ya, oke, sampai dulu ya dari kalian. Nanti jawabannya khusus dari siswa. Dari siswa. Nah, selanjutnya itu tentang kalau ada Ramadan itu sudah pasti ada tarawih. Ya. Nah, mungkin tentang tarawih hari pertama, tarawih hari ketiga itu apa namanya? Pahalanya orang tarawih hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu Jadi yang jelas begini, itu kalau kemarin Bu Ulfa itu udah share, wah asik sekali. Oh, iya. Wah, tiap hari itu Bu Ulfa itu selalu share tentang Iya. keutamaan. keutamaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi yang jelas begini, hari sekalian bahwa tarawih itu adalah salah satu suplemen kita yang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa mendirikan sholat, dia mendirikan amalan-amalan kebaikan pada bulan Ramadan dari amal sedekah, kemudian juga tarawih dan kalau man qama itu khusus kepada amal sholat khusus pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat tersebut. Jadi yang khawatir amalan Lailatul Qadar ini sebenarnya adalah peristiwa khusus yang perlu kita jelaskan pada hari ini, bahwa dulu pada saat Isra Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah SAW itu
terlibat percakapan khusus dengan Allah Taala, sehingga Rasulullah itu meminta dan mungkin istilahnya minta dispensasi. Wahai Allah, umat terdahulu umurnya panjang-panjang, badannya kuat-kuat. Ya, kita lihat zamannya Nabi Adam, umurnya sampai 800 sekian tahun. Umurnya Nabi Nuh, dakwahnya aja 950 tahun. Otomatis ibadahnya itu panjang, lama. Otomatis pahala dari Allah itu sungguh sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan umat kami yang menyelidiki, wahai Allah? Akhirnya Allah berikan dispensasi khusus. Apa itu? Dengan cara kita dikasih Lailatul Qadar. Ya, ibadah kita kalau kita melaksanakan makom Ramadan iman wa ihsaban. Tentu saja mulai dari hari pertama loh ya. Jangan kita mencarinya 10 hari terakhir, enggak, di hari yang pertama. Ya, supaya kita mendapatkan ampunan maghfirah Allah, dan kemudian kita juga akan diberikan pahala yang semisal dari umat-umat terdahulu. Karena umat agama Islam ini, umat Muhammad itu kecil-kecil, malas-malas lagi ya. Iya, kan itu apa? Dan mencerminkan umat Nabi Muhammad ketika orangnya tidak sampai umurnya lebih dari 65 lebih. Itu ciri umumnya yang pasti semua orang tahu. Dan tingginya itu tidak mungkin lebih dari 2 meter. Itu umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan umat-umat Islam yang terdahulu mungkin tingginya, Masya Allah, pernah tahu Pak yang sekalian, Nabi Adam itu tingginya 54 kaki. 54 kaki itu sekitar 27 meter. Bagaimana itu? Kita bayangkan berarti zaman Nabi Adam itu makhluknya raksasa ya. Kalau untuk dibayangkan secara gedung 27 meter itu udah gedung lantai 25. Di Malang lantai 25 itu ada di Universitas Brawijaya. Kalau dilihat dari Subhat, dari utara itu dari tugu pesawat kalian jalan ke selatan, itu udah ada kelihatan gedung tinggi sekali. Itu punya Universitas Brawijaya. Itu 25 lantai. Nah, Nabi Adam tingginya segitu, bisa dibayangkan. Itu bahkan sampai Nabi kita bilang kita tahu termasuk kaumnya Nabi itu juga tinggi-tinggi Pak. Sampai dia bisa membangun istana-istana di di bukit-bukit. Dia membuat hotel di bukit Pak. Lalu untuk ini apa ya, penguatan tentang manfaat dari berpuasa itu sendiri, tentang manfaat untuk fisik secara tubuh dan batin secara rohaninya. Itu manfaatnya itu apa saja? Jadi sekalian anak-anak Bapak yang terhormat dan Ibu Dewan Guru Bapak yang Ibu semuanya, bahwa manusia itu terdiri dari dua elemen, itu elemen fisik dan elemen ruh. Ya, secara umum kalau orang berpuasa itu lalu dari sisi kedokteran. Orang puasa itu kalau umat Islam itu dalam 30 hari dalam 1 bulan itu sebenarnya disarankan ya untuk berpuasa paling tidak itu 3 hari. Kalau dalam Islam kita dikenal dengan namanya Ayyamul Bid, hari putih, itu tanggal 13, 14, 15. Ada juga yang mengikuti puasanya dengan puasa Senin dan Kamis. Tapi dalam dunia kedokteran itu disarankan paling tidak dalam 1 bulan itu kita puasa 3 hari. Kalau dalam 1 tahun itu paling tidak dari dunia kedokteran pun juga itu disarankan puasa selama 30 hari. Nah, umat Islam sudah menjawab sebelum dunia kedokteran berkembang, itu sudah dijawab oleh Rasulullah bahwa kita tidak pernah istilah berpuasa selama 30 hari. Maka kita tetap bulan. Puasa itu menyehatkan ya. Orang yang terkena penyakit terkena penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes dan sebagainya, ya itu harus menggunakan diet ketat secara ekstrim. Kalau dokter Zaidul Akbar mengatakan bahwa orang yang terkena penyakit yang itu penyakit orang lain itu dengan cara puasa ekstrim, puasa jauh
puasanya ekstrim. Nah ini bulan puasa ini kita puasa 3 bulan, insya Allah banyak orang yang sembuh dari penyakitnya. Saya biasanya kalau sudah puasa 30 hari, dia setelah lebaran, namanya lebaran, semuanya dimakan. Istilah kata Jawa dibuat semuanya. Jadi bisa dikatakan ketika sudah lebaran itu adalah pelampiasannya dari Ramadan. Ketika sudah selesai sholat id, maka semuanya bisa dimakan, termasuk jajan-jajan di rumah. Padahal itu mengandung kategori makanan-makanan yang berpotensi mengganggu kesehatan tingkat tinggi. Ya terutama tepung, terutama gorengan yang mengandung minyak itu adalah potensi-potensi. Terus apalagi gula itu potensi-potensi untuk kena potensi penyakit lah. Sehingga dengan berpuasa ini insya Allah kita ini lebih sehat, ya lebih sehat. Puasanya kita kan nggak lama, 12 jam. Untuk pembahasan puasa kali ini mungkin sudah cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan membahas lagi tentang materi selanjutnya pada minggu depan, pada hari Jumat. Untuk waktunya itu tetap pukul 15.30 atau sekitar setengah 4 itu sudah dimulai. Untuk mungkin warga sekitar SMP Dharma Wita 10 Pagelaran, kalau ada yang ingin mengikuti pengajian ini bisa langsung datang ke gedung studio 10. Termasuk wali murid siswa-siswi SMP Dharma Wita 10 Pagelaran ini, apabila ingin datang untuk mengikuti pengajian bisa. Waktunya itu pasti pukul 15.30 atau sekitar setengah 4. Jadi silakan diingatkan lagi. Nah, karena pembahasan puasa kali ini itu alhamdulillah sudah kiranya sudah lengkap dari Pak Arifin. Pembahasannya itu sudah mulai dari apa itu puasa sudah dijelaskan, tentang apa itu syarat berpuasa itu sudah dijelaskan, bahkan sampai bagaimana puasanya orang-orang para yang mengikuti mudik atau bisa dikatakan dalam perjalanan jauh, itu pun sudah dibahas. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hal yang umum, tapi kita bicarakan secara khusus. Begitu. Sebelum menutup acara pada kesempatan kali ini, dimohon untuk Pak Arifin membacakan doa untuk ya tradisi ya. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Ya, kita berdoa ini adalah salah satu cara kita itu untuk mengubah keberadaan kita yang mungkin sekarang dalam keadaan sempit bisa diluaskan, yang mungkin dalam keadaan tidak mampu bisa dimampukan, yang mungkin dalam keadaan sakit itu disebutkan, yang mungkin dalam keadaan punya masalah bisa tercair. Ya, mari kita baca Al-Fatihah dulu ya. Semoga dengan Fatihah itu bisa membuka jalan kita untuk belajar Allah sehingga doa kita lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini acara Dewi Ngaji mendalami Islam secara benar dengan cara mengaji. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah selesai dengan pembahasan puasa tadi. Saya harap ilmunya dapat diterima, semoga bermanfaat oleh siswa-siswi dan semoga segala ilmu yang didapatkan entah itu tentang apa itu puasa, tentang hakikat puasa, tentang apapun tentang puasa yang tadi dibicarakan, semoga mendapatkan ilmu yang hidayah, sehingga ilmu kalian dapatkan dalam bermasyarakat. Amin. Sekali lagi saya ingatkan untuk acara Dewis Ngaji itu diadakan di gedung Studio 10 dengan waktunya itu pukul 15.30 atau ba'da asyar. Selesai asyar sekitar 3:30. Itu untuk pengajiannya. Dan untuk minggu depan itu insya Allah itu yang mengisi materi adalah Ustadz Nasuri MPDI, bergelar Magister Pendidikan Islam. Jadi sudah dipastikan ilmunya banyak. Itu semoga ilmunya barokah. Langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, ini tadi anak-anak belum jawab nih, Pak. Oh, nggih ada yang 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Saya sudah didapatkan anak. Sebelumnya pertama yang sekolah pertama adalah hari-hari yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pengampunan, dan ketiga adalah pembebasan dari ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Sudah, begitu saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Berikut profil sekolah SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Sekolah yang berada di alamat Jalan Ijen nomor 3, Desa Kadebangan, Kecamatan Pagelaran ini merupakan sekolah swasta di bawah naungan Dharma Wanita Persatuan. I wanna waste what's left. And on we'll go.
Penerapan sikap sopan dan santun menjadi perhatian khusus untuk para siswa yang ada di SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, maka selain sikap sopan dan santun di masyarakat, masih kurang dengan adanya sikap disiplin bagi warga sekolah SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran. Kesiapan dan kelengkapan seragam siswa kami periksa setiap hari untuk menumbuhkan sikap disiplin terhadap diri sendiri. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Dengan adanya sikap disiplin, maka akan tercipta proses pembelajaran yang efektif, di mana akan terjadi timbal balik kepada siswa yang positif dengan pemahaman materi yang didapat dari guru. Selain pembelajaran formal yang berfokus pada ilmu pengetahuan, peserta didik SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran juga akan dididik melalui proses keagamaan yang berjalan beriringan, sehingga akan memiliki kualitas peserta didik yang siap terjun di masyarakat. Mari bergabung bersama warga sekolah SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran. Kami menerima peserta didik baru periode pendaftaran Februari sampai Juli 2022. Ada beberapa syarat yang bisa dilihat pada video. Selain itu ada beberapa ekstrakurikuler di SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran, yaitu Martial Art Academy, Badminton, Pramuka, dan Drum Band. Berikut ada nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar di SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran. Mari bergabung bersama kami sebagai warga sekolah SMP Dharma Wanita 10 Pagelaran. Till my shadow turns to sun rays.